Ya, oke, baik para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman. Oke, kesempatan kali ini saya mau mempraktekkan jadi penanganan bibit paket cutting impor, anggur impor, paket cutting anggur impor yang baru datang pesan online. Nah, seperti apa? Jadi ikuti video kami dari awal sampai habis, jangan dilewat-lewati agar tidak simpang siur informasinya. Oke. Jadi paket cutting impor ini kami di sini sudah ditreatment dan dirangsang, jadi tinggal tancap aja ke media sebenarnya. Jadi bahan-bahan yang dipersiapkan itu gampang sekali, di mana-mana ada. Nah, seperti itu. Jadi satu paket ini isi 5 bisa pilih 5 varian atau 5 itu varian jenis yang sama atau macam-macam, itu terserah. Mulai dari varian standar, menengah atau varian ningrat, di kami insya Allah lengkap ada. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di kolom komentar di bawah. Oke, jadi ini saya jelaskan nih, sengaja kami bungkus seperti ini saya perlihatkan sesuai dengan apa yang kami kirim. Jadi yang kami kirim itu seperti ini, dibungkus seperti ini, dan nanti di packing dengan karton tebal. Ini sangat tahan sekali di perjalanan jauh. Kami kirim-kirim ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Nah, kebanyakan paket yang seperti ini. Nah, ini lebih tahan di perjalanan. Walaupun kirim ke luar negeri bisa, karena tahan di perjalanan, tahan banting. Dan ini ada varian Dixon, Giant Grande, sama Casanova. Casanova. Jadi name tag-nya kami tulis di sini. Jadi GG berarti Giant Grande, DX berarti Dixon, dan seterusnya. Nanti bisa pilih sesuai selera. Oke. Yang pertama-tama kita siapkan medianya. Medianya hanya tanah saja bisa, tanah aja bisa, atau bisa pakai tanah dan sekam bakar. Nah, tanah 2 bagian, sekam bakar 1 bagian. Jadi 2:1, atau bisa pakai tanah aja bisa. Kalau nggak punya sekam bakar, tanah yang subur, yang gembur, kalau bisa dihaluskan bisa, atau disaring. Nah, jadi tinggal yang halus. Jadi tanah yang subur ini saya ambil dari dekat bambu ya, tanah yang di sekitar bambu itu biasanya subur. Ini ada daun-daunnya masih ada. Atau bisa kalau nggak ada tanah yang dekat bambu, mungkin para pelanggan itu tempatnya di pegunungan atau di kota dan seterusnya, ya ambil aja tanah yang sekiranya subur gitu aja. Oke, seperti itu. Kemudian yang disiapkan lagi gelas bekas air mineral. Nah, ini saya rekomendasikan atau saya sarankan ini pakai gelas bekas air mineral, karena nanti bisa kita cek, kita kontrol perakaran, karena ini bisa tembus pandang ya. Jadi dan pantatnya itu dilubangi. Ini pantatnya dilubangi ya, kalau bisa lubangnya 2 ya. Jadi ketika disiram itu air tidak mengendap di dasar, karena kalau air mengendap di dasar, batangnya akan rawan jamur dan busuk, nanti gagal adaptasi. Jadi kasih lubang 2, lubang ya, bukan sayatan. Jadi dikasih lubang, bisa pakai paku atau obeng, dipanaskan, dicoskan di pantatnya seperti itu. Dan untuk penyiraman itu 3 hari sekali atau dikira-kira. Jadi kalau terlalu lembab jangan disiram, kalau yang sedang-sedang saja, tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Dan untuk penyimpanan, nanti setelah ini dibuka, ini ada kokopit, bisa dicampurkan di media yang sudah disiapkan dan dimasukkan ke sini, ditancapkan, disiram, dan ditaruh di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung atau hujan. Biasanya di teras bisa, atau di dalam ruangan bisa. Jadi suhu ruangan tidak terlalu lembab atau tidak terlalu panas, suhunya tidak terlalu lembab atau tidak terlalu panas ya, seperti itu ya. Sebentar saya buka ini ya. Jadi setelah dibuka seperti ini ya, ini kokopit ini. Kokopit itu serbuk sabut kelapa. Ini bisa dicampurkan, bisa seperti ini. Nah, ini sudah dirangsang, dan ini seperti ini, belum ada akarnya, memang seperti ini. Nanti setelah ditancap, setelah 1 minggu atau 2 minggu, insya Allah nanti sudah mulai berakar dan
ada tunas-tunasnya. Nanti kalau sudah ketinggian 1 jengkal dari pertumbuhan di sini, dikira-kira aja. Kalau sekiranya kuat dikenalkan sinar matahari, ya silahkan. Yang penting bertahap ya, jangan langsung sinar matahari terik. Jadi sinar matahari pagi dulu. Kalau sudah nelolor atau sudah panjang, bisa langsung ditanam di lahan langsung atau di pot yang sudah dipersiapkan. Percepatan pembuahannya itu kira-kira 7-8 bulan setelah tanam. Nah, itu bisa. Perawatan standar ya seperti itu. Atau lebih bagus di atas 1 tahun, nanti buahnya bagus, perkembangannya bagus. Ini dicampur, kemudian diisi medianya. Ya, ini sudah sebagian sudah saya tancapkan. Nah, seperti ini. Jadi ditancapkan batang ini sampai ke dasar ya, sampai ke dasar. Jadi ditancapkan sampai ke dasar, sampai dalam ya. Kemudian jangan kebalik, yang ada name tag-nya ini di atas ya, jangan kebalik. Nah, ini ada name tag-nya seperti ini. Inisial KAS berarti Casanova, ini varian ningrat. DX berarti Dixon, kemudian GG berarti Giant Grande, varian ningrat. Seperti itu. Dan ditimbun dan agak dipadatkan, tapi jangan terlalu padat. Terus jadinya seperti ini. Nah, setelah ini disiram pakai air biasa ya, air biasa yang steril, jangan ada kecampuran pupuk atau kecampuran sabun dan sebagainya, steril. Disiram dan disiram agak jenuh, agak banyak, kemudian nanti 3 hari kemudian bisa disiram ringan setiap 3 hari sekali, atau lihat kondisi tanaman ya. Nah, oke, seperti itu. Dan disimpan di tempat yang teduh. Oke. Nah, tempat yang teduh, jangan di luar luar rumah, yang di bawah pohon jangan. Nanti kalau kena hujan atau kena sinar matahari nanti kering atau busuk. Nah, oke, seperti itu. Nanti insya Allah kami update, kami videokan seperti apa hasilnya, seperti apa. Oke baik ya. Oke baik, hasilnya seperti ini. Penyemaian cutting anggur impor ini 10 hari setelah tancap. Kemarin tancapnya tanggal 4 Juni, sekarang 14 Juni 2021, artinya 10 hari setelah tancap. Kita lihat perkembangannya. Ini saya taruh di dalam ruangan yang tidak terlalu lembab dan tidak terlalu panas, suhunya sedang-sedang saja. Ini kita lihat varian Casanova, ini belum seprut, belum tumbuh tunas, tapi jangan divonis mati dulu. Nah, jadi masa aktifnya sampai 4 minggu, ini masih 10 hari, nggak apa-apa, karena ada yang 2 minggu 3 minggu baru tumbuh. Ini varietas Dixon, DX itu Dixon sudah tumbuh, Dixon juga sudah tumbuh lagi. GG ini Giant Grande sudah tumbuh, ini juga GG Giant Grande sudah tumbuh. Nah, seperti itu. Jadi nggak serentak ya, ada yang cepat ada yang lambat ya, seperti itu. Jadi jangan jangan divonis mati dulu, karena ini masih 10 hari. Kita lihat perkembangan berikutnya ya. Oke baik, seperti itu. Kita lihat di luar ruangan. Saya pindah dulu sebentar. Sekarang ada di luar ruangan. Ini varietas Giant Grande sudah trubus, ini juga sudah tumbuh. Ini ada 3 titik malahan. Jadi GG Giant Grande, kemudian DX itu Dixon, dan Casanovanya belum tumbuh. Nah, tapi tenang aja, jangan terlalu cepat memvonis ini mati. Ini terlihat batangnya kering semua, tapi buktinya tumbuh. Oke, seperti itu. Nah, jadi atur kelembapan medianya, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Tapi ketika penancapan pertama itu memang disiram sampai tembus bawah airnya. Kemudian penyiraman berikutnya 3 atau 4 hari sekali itu disiram ringan aja, seperti itu. Dan ini tumbuh 10 hari, kondisinya seperti ini. Nah, sudah tumbuh seperti ini. Nah, ini untuk perbandingan. Nah, ini dengan ini. Nah, contoh aja ya. Ini BOT ini
kurang lebih 3 minggu. Ini bareng ini, tancapnya bareng bersamaan, tapi tumbuhnya ini baru tumbuh di usia 3 minggu. Ini baru tumbuh ini di usia 18 hari kemarin kalau nggak salah. Ini baru tumbuh. Kalau ini itu 5 hari sudah tumbuh. Kalau yang ini nggak ada 5 hari, 4 hari. Varietas Beauty. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau usia 10 hari setelah tancap kok belum tumbuh. Jangan khawatir, tetap diramut, tetap dirawat sampai nanti masa aktifnya sampai 4 minggu. Nah, ini paket hemat sekali karena ini perawatannya kalau menurut saya gampang sekali. Ini bisa terubus, walaupun ini nanti umpama, tapi saya positive thinking ini akan berhasil ya. Walaupun ini gagal ya, kemungkinan misalkan gagal, jadi satu paket isi 5, ini gagal, masih ada 4. Ini sudah istilahnya sudah balik modal ya. Karena apa? Karena bibit siap tanam, contohnya varian Ningrat GG, Giant Grande atau Casanova, itu satu bibit siap tanam itu harganya mahal sekali. Kalau untuk dibelikan satu paket cutting ini dapat 5, dan kalau berhasil 3 aja atau 2 aja itu sudah balik modal untuk pemula-pemula. Tapi kalau menurut dengan apa yang kami praktekkan, tips cara perawatannya sudah saya bekali dan dipraktekkan, insya Allah bisa paling tidak 80% angka keberhasilannya. Seperti itu. Ini bisa paket hemat untuk anggur impor kualitas kelas Ningrat atau kelas menengah atas atau kelas standar untuk skala kebun bisa. Jadi biasanya cutting ini ongkirnya 1 kilogram bisa muat sampai 30 batang. 30 batang artinya berarti 6 paket. Jadi kalau satu paket isi 5, berarti kalau 30 batang itu berarti 6 paket. 6 kali 5 30. Oke, seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir, ini belum tentu gagal. Oke, seperti itu, gampang sekali. Ini usia 3 minggu, ini baru muncul akar mudanya baru muncul. Jadi kalau akarnya belum terlihat banyak atau akar belum biasanya terlihat di bagian sini sudah kelihatan kalau sudah pertumbuhannya sudah bagus. Nah, kalau seperti ini masih belum bisa dikenalkan sinar matahari atau ditaruh di bawah sinar matahari, akarnya baru muncul. Nah, biasanya tunas dulu baru akar. Biasanya 1 bulan ya, 1 bulan sudah mulai akarnya sudah mulai banyak. Seperti itu. Kalau sudah akarnya sudah menyebar, baru kita dipindah ke ke polybag yang lebih besar biar akarnya bisa berkembang. Jangan dibiarkan tetap di pot kecil seperti ini. Nah, jangan. Jadi kalau sudah ada akarnya, paling tidak ya usia 1 bulan setelah tancap sudah mulai tumbuh akar, itu bisa dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Nanti dan bisa dikenalkan sinar matahari pagi. Nanti kalau sudah pertumbuhannya sudah bagus, sudah bisa dipupuk atau pindah di lahan langsung atau di planter bag atau di pot besar seperti itu. Nah, oke, perkembangannya ini sangat lumayan, menurut saya lumayan cepat ya. Nah ya, oke, baik. Nah, bisa dipraktekkan. Jadi di video kami yang ini, yang menit-menit pertama sampai dilihat sampai selesai. Jadi jangan lupa ikuti videonya dari awal sampai habis, jangan dilewat-lewati agar tidak simpang siur informasinya. Oke, baik, terima kasih.